Dalam episode Syiar Madrasah Ramadan kali ini, kita akan melihat lebih dekat seperti apa Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Tambak Beras di Jombang, Jawa Timur, di mana madrasah ini menjadi cikal bakal berdirinya pendidikan Islam di tanah air dan menjadi satu-satunya madrasah di Jombang yang masih mempertahankan kajian Islam hingga saat ini. Dan tak ayal, kabupaten yang dijuluki kota santri ini banyak bermunculan ratusan pondok pesantren dan juga ribuan madrasah dalam catatan sejarah. Tepat pada tahun 1953, di wilayah yang terletak 3 km dari jantung kota Jombang ini berdiri sebuah madrasah yang bernama Mu'alimin Mu'alimat 6 tahun. Dipersembahkan oleh Dalam episode Syiar Madrasah Ramadan kali ini, kita akan melihat lebih dekat Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Tambak Berasi di Jombang. Madrasah ini menjadi cikal bakal berdirinya pendidikan Islam di Indonesia dan menjadi satu-satunya madrasah di Jombang yang masih mempertahankan kajian Islam hingga sekarang. Tak ayal, kabupaten yang dijuluki kota santri ini banyak bermunculan ratusan pondok pesantren dan ribuan madrasah. Dalam catatan sejarah, tepat pada tahun 1953, di wilayah yang terletak 3 km dari jantung kota Jombang ini, berdiri sebuah madrasah yang bernama Mu'alimin Mu'alimat 6 tahun. Madrasah yang didirikan Kiai Haji Abdul Fattah Hashim ini kini masih bertahan dan terus berkembang pesat. Sesuai namanya, madrasah ini memiliki jenjang pendidikan 6 tahun, tak seperti madrasah lain, baik madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah, pada umumnya yang masing-masing ditempuh 3 tahun. Para siswa yang hendak naik kelas, seluruhnya wajib hafal kitab Alfiyah Ibnu Malik. Madrasah ini didirikan sebagai kelanjutan dari madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Bahrul Tambak Beras Jombang, di mana madrasah ini adalah menekankan pada pendidikan pesantren atau kurikulum pesantren yang muatan kurikulumnya adalah pelajaran agama itu sekitar 80%, kemudian pelajaran umumnya adalah 20%. Dan madrasah ini selalu yang menjadi kepala madrasah adalah para kiai atau masyayikh, sedangkan wakil-wakilnya bisa dipilih dari tenaga-tenaga pendidik, alumni dari madrasah sini yang mempunyai kualifikasi di bidang pendidikan keagamaan yang akan membantu terhadap proses pembelajaran di madrasah Mu'alimin Mu'alimat ini. Saat ini, Madrasah Mu'alimin Mu'alimat mendidik setidaknya 900-an siswa, di mana lulusan madrasah ini banyak lahir tokoh-tokoh bangsa seperti mantan Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan yang terakhir yakni Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah. Di tengah zaman modern, madrasah ini kini tetap masih menjadi percontohan dari madrasah-madrasah lain. Meski pelajaran klasik sangat diutamakan, namun para siswa yang mengenyam pendidikan di sini juga diwajibkan membuat karya dalam bentuk buku yang merupakan hasil belajarnya selama 6 tahun di madrasah. Di lingkungan madrasah ini budaya-budaya pesantren masih lekat. Salah satu contoh, ketika berangkat kemudian siswa berpapasan dengan guru, mereka pasti akan menunduk dan memberi salam kepada guru. Dan itu menurut saya yang jarang sekali ditemukan di madrasah-madrasah lain. Karena memang madrasah Mu'alimin Mu'alimat basisnya adalah basis pesantren, dan yang mengajar juga kebanyakan dari lulusan-lulusan pesantren dan para kiai. Sehingga budaya semacam itu jarang sekali saya temukan di madrasah-madrasah yang lain. Dan juga kombinasi antara kurikulum pesantren dengan kurikulum Kementerian Pendidikan itu bisa disinergikan, bisa diolah sehingga menjadi satu kurikulum yang menjadi kurikulum baku istilahnya di Madrasah Mu'alimin Mu'alimat, sehingga lulusannya mempunyai keunggulan yang bervariasi.
Perbedaan inilah yang kemudian membuat madrasah ini terus berkembang pesat hingga saat ini. Moto dari madrasah ini yakni tidak pernah menolak siswa. Di madrasah ini mengajarkan ilmu-ilmu agama secara mendalam, seperti belajar ilmu alat dalam memahami bahasa Arab, hukum Islam, hingga tafsir dengan bimbingan para guru yang memahami bidangnya. Saya menyukai pelajaran hadis karena di dalam hadis tersebut banyak mengandung cerita-cerita kenabian dan terutama Nabi Muhammad, dan di dalam hadis juga terdapat hukum-hukum, terdapat ketetapan Rasul, terdapat fiqhul hadis lah, banyak di situ. Jadi cerita sekaligus menggali hukum kehidupan sehari-hari. Dalam madrasah ini kita dituntut untuk minimal menghafal 250 bait alfiyah. Ada dorongan motivasi dari guru maupun dari pembimbing maupun dari orang tua dan teman-teman juga. Akhirnya yang sulit akan menjadi mudah. Ilmu yang diajarkan, substansinya itu memang sulit, tapi dengan guru-guru pengajar-pengajar yang mumpuni, alhamdulillah semuanya itu bisa mudah untuk dipahami dan gampang untuk diingat. Memang mumpuni dengan bidang-bidang tersebut. Pendidikan itu penting, khususnya ya kita yang masih remaja, ya memang mencari ilmu itu diwajibkan karena semua orang butuh ilmu sebagai ya titian hidup. Kita untuk berkiprah di masyarakat, kalau kita hanya mengetahui dari aspek cerdas secara intelektual, itu tidak akan ada gunanya jika kita tidak imbang dengan cerdas secara spiritual. Pendidikan agama Islam khususnya kita di madrasah itu sangat penting sekali untuk bagaimana menyeimbangkan kita semuanya ini di tengah-tengah masyarakat mempunyai keseimbangan antara intelektual dengan spiritual. Kalau tidak nanti di tengah-tengah kita akan menjadi orang-orang yang tidak imbang, pintar tapi egois, gitu kan. Kemudian kalau spiritual juga nanti dia tidak cerdas, dia hanya agamis saja. Sehingga perlu ada keseimbangan antara dua hal ini.